Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Di video kali ini kakak akan berbagi cara pengerjaan materi tentang triple Pythagoras ya. Oke, oleh karena itu silahkan disimak baik-baik. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan materi-materi video berikutnya ya. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan sebelum mengerjakan Pythagoras ya, adik-adik harus menghafal dulu apa namanya angka-angka Pythagoras ya. Biasanya kan angka-angka Pythagoras itu ada 3 ya, 4, 5. Nah, ini terus ada 5, ada 12, ada 13 ya. Terus ada berapa lagi? Ada yang hafal? 6, 8, 10 ya. Lalu berapa lagi? 7, 14 dan bukan 14 ya, 24 ya. 24 dan 25 ya. Terus misalkan ada lagi 8, 15 dan juga 17 ya. Nah, kita harus hafal dulu nih, kalau bisa kita hafalkan ya. Karena kan kalau di sekolah Pythagoras itu dikerjakan dengan rumus C kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Tapi kakak untuk kali ini kita tidak akan menjelaskan pakai cara yang ini ya. Misalkan kakak punya soal seperti ini. Ya, tentukanlah Pythagoras dari segitiga berikut. Nah, misalkan di sini 3, di sini 4. Otomatis di sini berapa? Nah, kita lihat di sini. Ada 3, ada 4, berarti di sini 5. Jadi tidak usah menghafal ya. Kalau ini kan masih mudah ya. Coba misalkan kakak ada soal lagi, tentukan Pythagoras dari segitiga berikut. Nah, misalkan di sini ada A, B, C ya. Nah, setelah itu misalkan di sini alasnya 6 cm, lalu tingginya misalkan 8 cm ya, 8 cm. Di sini ada nggak 3 ada nggak 6, 8 gitu ya. Berarti di sini berapa? Nah, di urutan sini kan nggak ada ya. Maka kita lihat di sini 6 sama 8 itu KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 2 ya. Maaf, bukan KPK, EPB. EPB-nya adalah 2 ya. Nah, 6 bagi 2 adalah 3 ya. 4 bagi 2 ada 8 bagi 2 adalah 4. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3, ada 4. Berarti di kelompok ini 3, 4 dan 5. Berarti di sini ada 5. Nah, tapi karena ini 8-nya ini ya, 4 ini hasil bagi dari 8, 3 ini hasil bagi dari 6 ya, hasil bagi 2. Berarti 5 yang ini kita kalikan 2. Jadi di sini berapa? 5 kali 2 adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10. Lalu berikutnya misalkan kakak punya soal seperti ini ya. Carilah alas dari segitiga PQR ya. PQR di mana Pythagorasnya adalah 26 ya. Lalu tingginya 10. Kita disuruh nyari alasnya. Nah, biasanya kita kan pakai pakai rumus seperti ini ya. Ini kan misalkan B ya, ini A, ini C ya. Biasanya kalau di sekolah kan pakai rumus seperti ini, B kuadrat sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Tapi untuk kali ini kita tidak pakai cara seperti itu. Kita perhatikan dulu ke angka 10 sama 26 ini ya. 10 ini kalau dibagi 2 berapa? 10 kalau dibagi 2 adalah 5 ya. Lalu 26 ini kalau dibagi 2 kira-kira berapa? Nah, berarti 13. Cari di kelompok ini ada nggak Pythagoras yang di dalamnya ada angka 5 sama ada angka 13. Berarti di sini adalah yang ini ya. Nah, yang ini nih ada 5, ada 13. Berarti di sini adalah 12. Karena 10 ini hasil bagi dari 2, 13 ini hasil bagi dari 2 ya. 26 ini 13 ini hasil bagi 2 dari 26 ini ya. Berarti yang 12 ini kita kalikan 2, kebalikannya ya. Berarti 24. Jadi jawabannya di sini 24
24. Jadi alasnya adalah 24. Seperti itu. Jadi kita bisa mengerjakan tanpa menggunakan cara ini. Yang penting adik-adik menghafal angka yang ini ya, jenis-jenis Pitagoras yang ininya ya. Oke, misalkan kakak ada soal lagi ya. Misalkan ada soal lagi. Kan kakak punya soal lagi ya. Misalkan soalnya seperti ini. Carilah tinggi dari segitiga siku-siku berikut ini misalkan ya. Ini segitiga siku-siku, misalkan alasnya adalah 28 ya. Lalu tingginya ini yang kita cari ya, tingginya berapa, dan Pitagorasnya misalkan 35 ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari angka-angka yang ada di sini ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kira-kira kalau 35 sama 28 FPB-nya berapa? FPB-nya kan 7 ya. Berarti di sini kita bisa mencari FPB-nya ya adalah dibagi 7 dibagi 7 ya. 35 bagi 7 berapa? 5. 28 dibagi 7 berapa? 4. Nah, di sini kita lihat ada 4, ada 5. Cari di sini yang 4 sama 5 yang mana? Oh, yang ini ya. Di sini 4, di sini 4, di sini 5, berarti tingginya adalah 3. Karena 35 ini hasil bagi dari 7 ya, 28 ini juga setelah dibagi 7 jadi sama dengan 4. Maka 3 ini kita kalikan 7 ya. Kita kalikan 7. 3 kali 7 adalah 21. Jadi tingginya adalah 21 ya. Jadi seperti itu adik-adik. Intinya coba kita cari FPB-nya dulu, FPB ya dari angka yang sudah diketahui. Nah, setelah itu kita bagikan dengan FPB-nya dan kita setelah ketahuan hasilnya ya, seperti ini ada 5, ada 4. Kita lihat ke kelompok ini yang ada 4 sama 5 yang mana? Oh, ternyata yang kelompok ini ya, 3, 4, 5. Berarti tingginya 3, karena tadi baginya 7, berarti 3-nya dikali 7, jadi 21 ya. Lalu misalkan kakak ada soal lagi ya. Terakhir nih soalnya, coba kakak punya soal seperti ini. Nah, sekarang kakak punya soal seperti ini ya. Ada segitiga seperti pada gambar. Segitiga yang berdempetan ya, segitiga siku-siku yang berdempetan, ada segitiga ABCD ya. Nah, untuk soal seperti ini kita harus mengamati dulu ya adik-adik. Di sini kan segitiga yang pertama segitiga ABC ya. Yang pertama itu segitiga ABC. Nah, segitiga ABC kita cari dulu. Di sini yang sudah kelihatan apa? Yang sudah kelihatan adalah 12 sama 9. Sedangkan kita disuruh nyari panjang AD kan gitu ya. Berarti untuk nyari Pitagoras ini, di sini kan yang baru ketahuan 8. Berarti kita harus nyari ini dulu ya. Untuk nyari ini, kita bisa lihat di sini ada 9, ada 12. Berarti kita harus nyari ini kan. Nah, ini adalah Pitagorasnya ya. Jadi Pitagoras itu adalah yang menghadap ke sudut siku-siku ini ya. Berarti kita cari 12 dan 9, FPB-nya berapa? 3 ya. Nah, misalkan jadi ini dibagi 3, 9 bagi 3 adalah 3. 12 bagi 3 adalah 4. Cari di sini yang ada 3 sama 4 berarti yang 5. Berarti 5 ini kita kalikan 3. 5 kali 3 adalah 15. Nah, berarti di sini sudah ketahuan ya Pitagorasnya 9, 12 dan 15. Nah, berarti untuk nyari Pitagoras yang AD kita sudah ada angka nih. Berarti kita cari hitung yang segitiga ACD ya, ACD. Di sini sudah ada 8, sudah ada 15. Nah, berarti 15 ya, 15. Nah, berarti ini berapa nih gitu kan? Kita cari di sini FPB dari 8 dan 15. Kira-kira berapa nih? 8 sama 15 ya. Nah, karena di sini tidak bisa cari FPB-nya, kita langsung saja lihat ke sini ya. Ke sini berarti yang ada 8, 15. Oh, ini 8, 15. Berarti ini berapa? 17. Berarti langsung saja kita tulis di sini 17 ya. Berarti jawaban AD adalah
17. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau hafal ini adik-adik nggak usah pakai rumus yang ini ya, karena kan bingung ya, harus mengkuadratkan dulu, lalu setelah itu diakarin lagi, kan bingung ya. Nah kalau pakai cara ini, setelah adik-adik sudah hafal ini dan sering latihan, insya Allah mengerjakan ini cepet ya adik-adik ya. Apalagi kalau misalkan soalnya adalah PG, wah cepet banget ini, bisa cuman beberapa detik lah seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya adik-adik ya untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dipahami ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar terus. Oke, kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.